salatu bainal maghribi wal isya'i wa aqsaruha 20 raka'atan wa awsatuha 6 raka'atin. Dan daripada demikian itu ada juga nama sembahyang di antara maghrib dan isya. Dan paling banyaknya berapa? 20 rakaat. Wa awsatuha, dan pertengahannya 6 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isya'aini 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sembahyang di antara maghrib dan isya berapa? 20 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Sekali bang kita malam bisa menggawi 20 rakaat di sembahyang maghrib di antara maghrib dan isya. Semua hidup sekali bang. Ya kita amalkan hadis Nabi. Jadi bila hari kiamat, karena siapa yang pernah sembahyang 20 rakaat di antara maghrib dan isya, tohnya kata-katanya ya, padahal apa? Sekali wadah. Padahal sekali wadah. Nah, jadi yang penting itu kita ada padilah-padilah itu kita malahkan walaupun sekali ya. Itu masuk dia. Itu masuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yatakallamu fi ma bainahunna bi syai' adalla lahu ibadata 12 sanatan. Barang siapa sembahyang setelah maghrib 6 rakaat yang tidaklah ia berbicara fima bainahunna, di sela-sela yang 6 rakaat tadi jangan berbicara, bisa jangan sesuatu apapun, maka sebanding yang 6 rakaat itu berapa? Seperti beribadah 12 tahun. Nah, ini jago sopol baik. Nah, waktu pengajian sini, alhamdulillah Allah lagi halus. Sempat belajar sini walaupun lagi halus. Kalau bahan kitab lagi nangai jadi muka TV karena di langkah itu ada di muka TV di Sopol pamanulun bahari bawah. Nah, jadi namanya sini, jadi niatnya udah sedian yang bagus, nama 5 sembahyang maghrib itu pertama niatnya qobliyah ba'diyah maghrib dorong niat ba'diyah. Yang kedua sembahyang taubah. Yang ketiga sembahyang apa? Hajat. Nah, sembahyang apa? Ba'diyah maghrib 2 rakaat, taubat 2 rakaat, kemudian apa? Hajat. Ada saja. Nah, pahalanya apa? Sebanding dengan beribadah 12 tahun. Nah, ini ilmu yang luar biasa banget. 6 rakaat aja sampai sebanding dengan 12 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad ini walaupun awaknya halus, pembawanya anum-anum yang harus sampai 100 tahun meninggal, beda dengan umat bahari, tapi dari segi pahala banyak. Banyak. Ada umat bahari awak gana-gana umur ada yang sampai 1000 tahun, tapi kan ada yang mulai gini-gini lah. Ada tahu pada yang apa siapa tamunin apa sama dengan ibadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan tuh? Lebih 80 tahun. Umur kita sama ada. Semuanya tetamu bang tiap tahun. Bila pada modal tetamu kayak apa? Ganjaran pahalanya besar. Jadi keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang mensyukurinya itu dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mencintainya dan mencintai keluarganya. Para habaib itu wajib kita mencintai mereka karena kita cinta dengan datuknya Nabi Muhammad SAW.
Jadi Habib itu yang alim kah, yang kada alim kah, atau yang maksiat kah? Seandainya sudah maksiat kan manusia juga, tetap kita wajib menghormati mereka, tetap kita menghormati dan memuliakan mereka. Cuma berusaha kita menaguhnya. Kalau ada Habib yang maksiat, maka kita menasihati, kita pegang mata, jangan keras-keras, jangan ya, pegang mata nasihati. Jadi dikatakan lah, aku kan nasihati sebetulnya kita aja. Nah, jangan, ya kan? Jangan Nabi mau sih bila ada Habib yang bina, ya kan? Tapi gaji belajar kita bawahi supaya gaji, supaya jadi orang alim saja. Mau benar Habib, ya kan? Di apa namanya dibimbing, tapi dulu sedikit mau benar. Kemudian sambungannya wa minas sunnati ihya'u ma bainal isya'aini. Dan daripada sunnah pula dapat menghidupkan di antara maghrib dan isya. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa asar. Dan sungguh telah datanglah pada keutamaannya hadis-hadis dan perkataan-perkataan para sahabat. Wa hasbuka min dalika, dan cukup olehmu daripada demikian itu anna Ahmad bin Abi Hawari syawara syekhahu Aba Sulaiman rahimahullah ta'ala fi an yasum an-nahara aw yuhyi ma baina aisya'aini. Bahwasanya Syekh Ahmad bin Abi Hawari beliau bermusyawarah kepada gurunya Aba Sulaiman rahimahullah ta'ala. Apa musyawarahnya? Bermusyawarah minta pendapat dengan guru. Wahai guru, berpuasa di siang hari atau menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya? Mana yang abdulnya? Anak puasa hari Senin Kamis ayam malbinka misalnya, atau menghidupkan apa? Menghidupkan di antara maghrib dan isya. Faqala ijma' bainahuma. Kata Aba Sulaiman, gurunya, kumpulkan di antara keduanya. Puasa di siang hari dan malam di antara maghrib dan isya, dia juga kawin sembahyang. Faqala, berkata si Ahmad, la astati ulum min al-qawa, kenapa jadi al-qawa? Lihatni mata sumtu ishtaghaltu bil iftari fi hadzal waqti. Karena bahwasanya aku apabila aku puasa, aku sibuk dan menyiapkan berbuka pada itu waktu dan maghrib dan isya. Maka kemudian kena basuh piring segala macam misalnya. Nah, faqala lahu, maka berkata gurunya Abu Sulaiman, lahu bagi Syekh Ahmad tadi, idza lam tastati antajtami'a bainahuma pada siaman nahar wahyi ma baina isya'aini. Apabila kau tidak bisa mengumpulkan di antara keduanya, puasa dan menghidupkan antara maghrib dan isya, maka tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa dan hidupkan di antara waktu maghrib dan isya. Lebih hebat daripada puasa. Jadi kita hidupkan, usahakan di antara maghrib dan isya. Jangan lagi nonton TV. Bila maghrib bisa nonton TV. Pada hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara maghrib dan isya itu orang-orang Taif pengajian. Tanda musola di musolanya, di musolanya, di masjidnya. Nah, kira ada yang berlima, ada yang bertujuh, kena sikong baca. Ini yang lainnya mendang lagi masih ada yang salah. Nah, itu di musola Ahlul Kisah dalam Mustafa gitu juga. Waktu khurus dakwah keluar dari kota Taif ke pelosok desa buat badui. Kadang-kadang di situ kan ada lampunya, jadi pakai diesel kan, pakai diesel. Kadang jalan jauh. Biasanya kan di masjid yang karena dari masjid itu kan mau pencah-pencah berdua ya, mencari musola yang terpencil-pencil lagi. Bisa berjalan batis.
Gelap biasanya perjalanannya jauh, sekilo perjalanan bisa jalan batis. Nah, ketika sampai ke musola, mereka bapak di antara maghrib dan isya ngajian. Jadi sampai di luar taib gitu juga kata-kata. Jadi mereka itu menghidupkan di antara maghrib dan isya. Nah, jadi mereka mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya di sana kali mencari warung bila imam maghrib tutupan, napokan apa kan kali. Jadi bukan pada ibadah menghidupkan maghrib dan isya. Kalau kita apa? Imam menjualan nonton TV lah kita macam-macam. Jadi seharusnya kita hidupkan di antara maghrib dan isya itu dengan berbagai macam ibadah. Yang paling utamanya tadi 6 rakaat mengajarkan kenapa supaya sunnah. Kemudian jemaah ngaji sampai isya. Isya kita berjamaah 5 sampai isya berjamaah. Ya kan supaya yang pulang kan apa 4 rakaat itu ada kena fadilahnya. Barang siapa mengajarkan 4 rakaat secara semisa sepertinya mendapati malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi Muhammad ni Allah ya nyaman benar. Cari pahala itu luar biasa, banyak fadilah-fadilah.